Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahman Abrajati, yang terakhir 019 dari kelas TIA 2024. Video ini adalah bagian dari tugas project 1 dari mata kuliah komputasi materi kelima, yaitu multiple linear regression. Di sini saya akan menjelaskan dari laporan hasil praktikum project yang pertama. Apa itu multiple linear regression? Multiple linear regression adalah, atau dengan bahasa Indonesia adalah regresi linear berganda, merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi hasil atau variabel independen berdasarkan beberapa variabel prediktor, atau bisa disebut variabel independen secara bersamaan, kemudian memodelkan hubungan linear antara variabel-variabel tersebut untuk memahami bagaimana setiap faktor mempengaruhi variabel hasil ketika faktor lain tetap konstan. Metode ini merupakan perluasan dari regresi linear sederhana yang hanya mempertimbangkan satu variabel prediktor. Dari linear regression secara umum, yaitu Y sama dengan alpha ditambah beta 1 dikali X1, di mana X ini adalah variabel bebas atau independen, kemudian tambah beta 2, di mana beta ini ada nilai koefisien regresi dikalikan dengan X2 tambah B beta 3 dikali X3, dan seterusnya sampai Bn kali XBn. Kemudian semakin banyak variabel yang digunakan dalam regresi linear berganda, perhitungan akan semakin kompleks pula. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah rumus dari metode multiple linear regression. Apabila terdapat lebih dari dua variabel yang digunakan, kemudian dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linear, yaitu matriks seperti ini. Ini adalah banyak data, kemudian sigma xi, yaitu jumlah dari variabel pertama atau variabel bebas pertama, kemudian sigma x2 variabel bebas kedua, dan juga seterusnya. Dan pada bab selanjutnya, soal dari project 1 sendiri, yaitu untuk mengimplementasikan metode multiple linear regression dengan minimal 3 variabel independen dengan 50 baris data. Di sini saya menggunakan topik tingkat depresi mahasiswa selama masa perkuliahan, di mana data yang tersedia itu meliputi tingkat kecemasan sebagai variabel independen pertama atau X1, yaitu skor tingkat kecemasan dari mahasiswa. Kemudian untuk variabel independen yang kedua atau X2-nya, yaitu kepercayaan diri, menggunakan skor tingkat kepercayaan diri mahasiswa. Kemudian untuk variabel independen ketiga atau X3, sini kualitas tidur yang digunakan adalah skor kualitas tidur mahasiswa, di mana semakin tinggi berarti kualitasnya semakin baik. Kemudian untuk variabel depresi atau Y merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh ketiga variabel independen tersebut. Kemudian ini adalah tabel dari tabel data berisi 50 data untuk ketiga variabel independen dan juga variabel dependen. Soalnya yang pertama yaitu untuk menentukan model regresi linear berganda atau MLR. Untuk memprediksi tingkat depresi, variabel Y berdasarkan variabel-variabel independen X1, X2, dan X3, dan menghitung evaluasi regresi menggunakan minimal 3 metode. Yang pertama yaitu RMSE, kedua MSE, dan juga yang terakhir dari model regresi yang telah diperoleh, prediksikan tingkat prediksi tingkat variabel independennya, tingkat kecemasan sebagai variabel independen yang pertama, kemudian kepercayaan diri variabel independen kedua, dan intensitas tidur variabel independen ketiga. Di sini masuk ke penyelesaian untuk soal yang pertama, mulai dari tabel perhitungan pertama, yaitu dari kita masukkan 50 data dari variabel-variabel di atas, dan kita jumlahkan. Di sini kita dapatkan jumlah untuk variabel X1 atau variabel tingkat kecerdasan yang jumlah 552, kemudian variabel X2 yang dapatkan 927, dan untuk variabel ketiga 30.
variabel dependennya tingkat regresi KUJ dapatkan 655. Kemudian yang kedua kita akan membandingkan setiap 50 data dari 4 variabel tersebut. Untuk variabel X1 dan 7624, variabel X2-nya mendapatkan 21.520. Variabel ketiga, X3-nya kita dapatkan 466. Kemudian pada variabel Y kita dapatkan 12.181. Ini kita akan kalikan setiap variabel independen 1, X2, dan 3 dengan variabel Y atau variabel dependen. Ini adalah tabel dari perhitungan. Untuk jumlahnya kita dapat untuk X1 adalah X1 dikali Y adalah 9.129, X2 dan X3-nya adalah 80.481. Kemudian kita kalikan setiap variabel independennya. Sini X1 dikali X2, kemudian X1 dikali dengan X3, X2 kali dengan X3. Ada jumlahnya. Sini. Setelah itu kita masuk ke bawah. Setelah itu kita masuk untuk mencari persamaannya menggunakan rumus triple integration dengan lebih dari 2 variabel yang digunakan. Menggunakan rumus data ini, yaitu sistem persamaan linear dan juga matriks. Kita dapatkan persamaannya. Ini. Nilai-nilai ini kita dapatkan dari perhitungan tabel data sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, yang pertama kita akan menyusun matriks augmented dari persamaan dari sistem persamaan sebelumnya. Terus ini akan kita ubah menjadi matriks augmented seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan matriks augmentednya, kita melakukan operasi untuk transformasi untuk mengubah matriks menjadi bentuk segitiga atas. Di sini saya menggunakan oktav untuk melakukan perhitungan. Ini adalah kode oktavnya. Outputnya seperti ini. Ini adalah untuk kode oktavnya ketika sudah dikembangkan ke oktav, dan outputnya adalah seperti ini. Bentuk segitiga atas, kita dapatkan bentuk segitiga atas setelah eliminasi pada kolom keempat. Seperti ini. Dan setelah mendapatkan bentuk segitiga atas, kita menggunakan substitusi mundur dan mendapatkan nilai dari variabel alpha, beta, 1, dan juga seterusnya. Untuk substitusi mundurnya, saya juga menggunakan oktav. Dan untuk memudahkan perhitungannya, nanti akan seperti ini. Kita dapatkan nilai secepatnya adalah untuk variabel beta 3 dan x3 untuk variabel beta 2, beta 1, x2, x1-nya adalah variabel alpha. Dan ini adalah kode program oktav untuk seluruh perhitungan dari matriks sampai ke substitusi mundur. Kita akan coba kodenya langsung di oktav. Terlebih dahulu. Buat file baru, masukkan kodenya. Kita beri nama dan yang save. Kita jalankan kodenya. Kita lihat outputnya di sini adalah
kodenya kepotong, maka kita akan menggunakan secara bertahap. Kita akan melihat hasil dari perhitungan matris automatic ini jalankan. Kita dapatkan matris automaticnya di sini sama seperti perhitungan sebelumnya, seperti ini. Kemudian lanjutkan transformasi bentuk segitiga atas. Jalankan. Saya dari peningkatan garis. Kita baris ketiga dan garis keempat. Pegang eliminasi dari kolom. Kemudian di sini proses substitusi mundur. X4 kita dapatkan dengan nilai X2,2. Kemudian untuk X3 nya kita dapatkan X0,34. Untuk X2 kita dapatkan 0,15. X1 nya kita dapatkan 23. Dan nilai akhir dari variabel tersebut adalah variabel alfanya kita dapatkan dari X1 tadi 3,55 sudah dimasukkan. Kemudian beta 1 kita dapatkan 0,15633 dari X2 nya. Dan untuk beta 2 nya minus 0,3411 dari variabel X3. Untuk variabel beta 3 nya kita dapatkan minus 2,232557 dari X4. Hasil akhirnya kita tuliskan seperti ini menggunakan rumus umum multiple linear regression, yaitu Y sama dengan nilai alfa dari 2 masukkan nilai alfa 3,99 minus 9 ditambah nilai dari beta 1 atau 0,15633 dari beta 2 minus 0,34181 kemudian ditambah dengan nilai beta 3 atau minus 2. Ini untuk soal kedua. Untuk evaluasi regresi menggunakan tiga metode. Menggunakan variabel Y yaitu tingkat depresi. Kemudian kita buat prediksi dan RSS. RSS ini adalah error, adalah residual standar error dari data. Kita nilai kesalahan dari model regresi dengan prediksi nilai. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Di sini sigma Y dikurang Y prediksi untuk nilai sigma Y dikurang prediksi dibandingkan Y menjadi 100%. Terakhir kita hitung rata-ratanya. Nantinya kita akan masukkan untuk mencari nilai MAP. Dan untuk kita dapatkan 921,7089154 untuk 4,29303509 dan RSE yaitu RSS dibagi dengan data dari 16,308 untuk MAPE nya sigma Y dikurang Y prediksi dibagi Y 100% dibagi dengan jumlah data 62,58,713 sini. Kalau jadi bentuk 5% adalah diubah dalam bentuk persen yaitu 42,27%. Sini saya mencoba dengan perhitungan manual dapatkan hasil yang sama seperti menggunakan tabel data sebelumnya. Kesimpulannya di sini ada berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan metode multiple linear regression diperoleh persamaan model regresi Y adalah 23,9959 tambah 0,1503 ditambah minus 0,344181 dan minus 32. Dan juga nilai RMSE nya untuk 4,2935 untuk nilai RMSE
11,34. Kemudian nilai FAP-nya 0,4226. Dalam bentuk persen adalah 42,27%. Sehingga kesimpulan dari hasil analisis metode menggunakan metode multiple linear regression terhadap data tingkat efisiensi siswa yang dipengaruhi oleh tingkat kecemasan dan diri dan kualitas tidur peroleh model regresi. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan atau variabel independen X1 berpengaruh positif terhadap tingkat depresi mahasiswa. Di mana semakin tinggi tingkat kecemasannya, semakin tinggi pula tingkat depresinya. Dari variabel kedua, percaya diri, variabel ketiga memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat depresi. Artinya semakin baik percaya diri dan kualitas tidurnya, maka semakin tinggi. Artinya jika semakin baik kepercayaan diri dan kualitas tidurnya, maka tingkat depresi mahasiswa akan menurun. Sehingga nilai evaluasi model 11,434 dan RMS-nya 4,935 dan nilai MAP 0,422. Nilai MAP sebesar 42,27 sekian menunjukkan bahwa tingkat akurasi model berada pada kategori yang cukup baik untuk data sosial psikologis yang bersifat kompleks. Dengan demikian, metode multiple linear regression dapat digunakan untuk memprediksi tingkat depresi mahasiswa berdasarkan faktor psikologis dan kebiasaan tidur mereka. Sekian. Di sini saya juga mencantumkan data pustakanya berupa 5 referensi terkait penerapan multiple linear regression. Ada sumber data yang saya gunakan mengambil dari dataset Ego. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.